Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. NIM nomor induk mahasiswa 2019 B1D007. Dan saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Kaprodi Ilmu Pemerintahan, akan membahas apa yang sudah diberikan tugas dari dosen pembimbing dasar-dasar logika Bapak Yudi Lestanata, SIP MIP. Jadi tugas ini sudah dari lama. Saya minta maaf dan maaf sebesar-besarnya karena saya baru memposting dan baru mengerjakan karena ada kendala dan lain hal yang sangat tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, kembali ke materi, pengertian logika. Pengertian logika pada kali ini akan membahas tentang pengertian logika menurut beberapa para ahli dan secara etimologis, beserta penjelasan tentang fungsi logika dan posisi logika dalam peta ilmu pengetahuan. Untuk lebih jelas, simak pembahasan saya sekarang. Lagi, logika merupakan istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos, memiliki arti sesuatu yang diutarakan, sesuatu pertimbangan akal atau pikiran kita, percakapan ataupun ungkapan melalui bahasa. Kata logikos berarti mengenal kata, mengenai percakapan ataupun hal yang berkenan dengan ungkapan melalui bahasa. Dengan itu dapat dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal dan pikiran diutarakan melalui kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, terus pengertian logika menurut para ahli dari Jan Hendrik Rieper. Kalau logika menurut Jan Hendrik Rieper adalah logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur melalui kata dan dinyatakan dalam segi bahasa. Ini itu sama dengan pengertian logika secara umumnya. Dan ada juga para ahli menyatakan bahwa logika merupakan suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketetapan menalar. Itu menurut Soe Kadijo, suatu para ahli yang berasal dari Indonesia. Nah, ini adalah pengertian logika dari para ahli yang sudah terkenal, ahli Yunani yang sudah terkenal sekali. Ini pengertian logika dari Aristoteles. Logika yaitu ajaran tentang berpikir secara ilmiah, membicarakan bentuk pikiran dan hukum menguasai pikiran. Nah, ada satu juga para ahli, William Alston. Logika merupakan sebuah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran untuk memisahkan penyimpulan yang sah dan yang tidak sah. Penalaran deduktif. Oke. Penalaran deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif andai kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari peresminya. Argumen deduktif dinyatakan valid ataupun tidak valid, bukan benar dan salahnya. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya adalah konsekuensi logis peresminya. Penalaran induktif. Penalaran induktif yang berangkat adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Oke, kita pindah. Logika tradisional dan logika modern. Logika modern atau disebut dengan logika simbolik karena memakai tanda atau simbol matematika. Hanya membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin bisa ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Logika tradisional yaitu membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan term menurut struktur,
susunan dan nuansanya, serta beluk penalaran untuk mendapat kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Kegunaan logika. Ada 4 kegunaan logika. Yang pertama, nunggu ya. Nunggu ya. Yang pertama, membantu orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan cinta akan keberanian dan juga menghindari keliruan kesesatan. Bukan cinta dengan pacar 2020, ndak usah pacaran dulu. Karena kita berburu-buru mencari pahala buat diri sendiri dan orang sekitarmu. Apa ini? Kok logikaku sangat berputar ke lain hal ya? Oke, sekarang ada logika di web lain. Saya temukan di web lain, sumbernya dari covid19.go.id. Enggak, salah. Ini webnya ada di Holis Aziz, peneliti muda Universitas Pelita Harapan Surabaya. Di sini dia menerbitkan buku tentang logika lengkap, judulnya, penulis Muhammad Nur Ibrahim, dan saya akan membacanya. Editor Jody Yudhoyono. Secara bahasa, logika adalah studi tentang alasan yang mencakup dialektikal, argumentatif, dan intelektual. Karena dasar dari logika adalah perkataan, pemikiran, idea, argumentasi, alasan, dan prinsip. Oleh karena itulah, logika seringkali dikategorikan salah satu studi utama dalam filsafat, matematika, dan komputer. Sementara Ibnu Sina, logika adalah penjelasan dari para ahli ini. Ibnu Sina menyatakan bahwa logika adalah alat perbedaan antara benar dan salah. Adapun Frege mendefinisikan logika sebagai ilmu dari hukum paling umum tentang kebenarannya. Aristoteles sendiri meletakkan logika sebagai fondasi paling dasar dari filsafat. Baginya semua yang kita pelajari harus berdasarkan logika untuk mencapai pengetahuan yang final. Dalam buku ini disebutkan bahwa logika Aristoteles adalah menyumbang terbesar dalam sejarah intelektual umat manusia. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun jenis pengetahuan yang tidak bersentuhan dengan logika Aristoteles. Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 Masehi bahkan sampai pernah menyatakan bahwa selama 20 abad lebih logika Aristoteles tidak tergoyahkan dan tetap menjadi tonggak dan pondasi pengetahuan ilmiah manusia. Padahal sebenarnya kata-kata logika tidak pernah digunakan oleh Aristoteles. Pikir pakai logika. Aristoteles bahkan cenderung menggunakan kata analitika untuk merujuk pemikiran yang ia miliki. Kata logika sendiri digunakan oleh Cicero pada tahun 106 sampai 43 Masehi silam. Wow. Untuk merujuk pemikiran Aristoteles ini, namun dalam artian seni berdebat
Adapun Alexander dari Aphrodisius 200 Masehi silam menggunakan istilah logika dengan pengertian yang kita pahami saat ini. Nah, tapi ada perkembangannya ketika menyinggung masalah logika menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tokoh Aristoteles. Kecenderungan ini yang kemudian menyebutkan logika Aristoteles pada masanya dikenal sebagai mazhab peripatetik. Kata peripatetik sendiri memiliki arti berjalan-jalan. Karena ketika Aristoteles mengajar, ia cenderung memberikan materi kepada peserta sambil berjalan-jalan. Berbeda dengan Plato, di mana dalam kelasnya Plato cenderung mengajak dialog kepada peserta di dalam kelas. Seperti yang disebutkan di atas bahwa peran logika memiliki sumbangsi besar dalam ilmu pengetahuan, tak terkecuali dalam khazanah peradaban Islam. Peran logika pada disiplin-disiplin pengetahuan pokok seperti usul fikih, teologi, gramatika, bahasa Arab, dan lain-lain. Memainkan peran yang sangat besar pula prestasi gemilang yang dicapai para pemikir dan intelektual Islam awal maupun era modern jelas tidak dapat dilepaskan dalam peran logika. Bahkan tokoh Islam seperti Al-Farabi yang disebut berdiri sendiri, beliau masih cenderung kepada Aristoteles dan kecenderungannya paling menonjol adalah pada segi logika rasionalitasnya. Di mana tadi nih? Oh itu. Al-Farabi tidak menerima apabila dikatakan bahwa sesuatu itu tercipta dari tiada menjadi ada. Hingga tiada, hingga tiada ada. Hal ini sekali lagi membuktikan kecenderungan pada logika Aristoteles. Bahkan Al-Farabi mengikuti kesimpulan bahwa alam ini kekal, walaupun kekekalannya alam ini beberapa dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu logika Aristoteles. Yang paling menonjol dari buku ini adalah pembahasan siligoisme yang begitu banyak mendapatkan porsi-porsi pembahasan ketimbang sebab-sebab lainnya, seperti silogisme bentuk pertama hingga keempat, silogisme kategoris bersyarat, silogisme hipotesis, pembahasan lebih lanjut silogisme, hingga keliruan dalam silogisme. Silogisme sendiri adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposinya, pernyataan dan sebuah konklusi kesimpulan. Jadi mungkin motivasi terus lebih menonjolkan silogisme dalam buku ini karena silogisme merupakan suatu cara berpikir secara logis dalam keadaan penalaran. Oke teman-teman atau para dosen, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akan membaca kesimpulan dari logika tersebut. Logika berasal dari kata Yunani. Sebenarnya itu bukan kesimpulan tapi pengertian umumnya. Pada umumnya logika berasal dari kata Yunani kuno logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran. Di mana hasil pertimbangan akal pikiran itu suatu penalaran yang sangat luar biasa. Karena nilai-nilai penalaran itu lebih disanjungkan dengan nilai-nilai hafalan otak yang sudah ada di buku. Karena penalaran itu sangat luar biasa loh. Cara berbicaranya, cara berbahasanya sangat luar biasa. Jadi yang dimaksud dengan logika itu yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika salah satu cabang filsafat dinyatakan dalam segi bahasa. Dari segi bahasa, gimana cara berbahasa kalian, cara penalaran kalian. Oleh sebab itu logika yang sangat
harus penting kita pelajari. Karena kenapa? Suatu saat kita ditanya oleh seseorang tentang apa sih perbedaan tentang ini. Kalau tidak kita pernah baca buku, nggak pernah kita membuka Google atau apa, pasti kita dengan cara menjawabnya dengan cara menalar. Kalau tidak menalar, kita bengong, nganga. Nah, kita sama-sama belajar dari segi ini. Stay at home, tetap jaga kesehatan. Jangan putuskan tali silaturahmi kalian, tapi putuskan tali rantai untuk penyebaran COVID-19. Stay at home. Terima kasih. Saya Ahmad Fauzi. Stay in channel YouTube saya, baru 3 video, 4 video sama ini kalau nggak salah. Stay in channel YouTube saya. Mungkin ini hanya belak-belakan karena saya itu baru sembuh dari sakit. Mohon maaf Bapak Yudi Lestanata yang terhormat. Terus hanya ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.